orang yang seperti ini tidak hanya sekedar menghina orang yang punya fisik seperti itu, tetapi menghina Allah yang telah menciptakan manusia tersebut. Kenapa? Dia begitu karena ciptaan Tuhan, bukan kemauannya dia. Gitu. Jadi stoplah, berhentilah. Kalau seandainya kita nggak suka dengan seseorang, mungkin gitu, jangan rusak fisiknya. Jangan bikin meme ataupun menonjolkan foto-foto yang kayaknya wajahnya nggak bagus ataupun jelek. Sama dengan menghina Tuhan. Karena Allah sudah menyatakan, kami yang menciptakan dia sejak dalam alam arham. Begitu pertama yang kita bisa simpulkan ketika Allah menyebutkan Allah membentuk fisik manusia. Satu, kita merasa syukur ketika seperti ini dan tidak menyombongkan diri dan tidak menghina orang lain. Dan kita sadar betapa inilah kemahebatan Allah yang ditujukan kepada manusia melalui fisik manusia. Juga jangan hina orang lain dengan menayangkan fisik-fisik ataupun gambar-gambar buruknya, karena sama dengan menghina Allah yang telah menciptakannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Maunya Allah baca kita kayak begini nih. Dan memang Allah menciptakan manusia itu akhirnya disebutkanlah la ilaha illallah azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah dan memang tidak ada yang wujud di alam semesta ini kecuali Dia, Allah Al-Azizu Al-Hakimu. Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bapak Ibu jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang saya hormati, ayat ini memperkenalkan dua sifat Allah yang selalu bergandeng. Dua sifat Allah yang selalu bergandeng. Al-Aziz dengan Al-Hakim, gitu. Nah, uniknya Bapak Ibu, kata Aziz dalam Al-Quran itu nggak pernah loh berdiri sendiri. Bapak silakan melacak ayat-ayat Al-Quran ataupun baca Al-Quran. Bapak tidak akan menemukan kata Aziz ini berdiri sendiri. Enggak. Selalu dia bergandeng dengan kalimat yang lainnya. Selalu sifat ini bergandeng dengan yang lainnya. Dan sifat yang bergandeng dengan yang kata Aziz ini selalu saja sifat-sifat yang mencerminkan kelemah lembutan. Coba aja Bapak lihat. Kata Aziz tidak pernah berdiri sendiri kecuali dia digandeng dengan kalimat ataupun sifat-sifat Allah yang menunjukkan kelemah lembutan. Aziz itu perkasa. Gitu. Aziz itu perkasa. Dan dia selalu digandengkan dengan sifat lemah lembut. Saya contohkan gini. Bapak akan familiar sekali, Ibu akan familiar sekali ketika baca Al-Quran, kemudian disebutkan Azizun Hakim. Dia maha perkasa, dia maha bijaksana. Bapak lagi akan ketemu, Ibu lagi akan ketemu Azizun Ghafur. Gitu. Allah maha perkasa, dia maha pengampun. Azizun Rahim, dia maha perkasa, dia maha pengasih. Azizun Halim, dia maha perkasa, dia maha penyantun. Nah, selalu begitu. Nggak pernah Bapak Ibu ketemu dengan sifat Allah yang satu ini sendiri dia ada gitu. Nah, ulama mau mendapatkan kesan dari kenapa ya selalu bergandeng Aziz ini, bergandengnya digandengkan dengan kalimat lemah lembut. Supaya manusia tidak salah paham terhadap Allah. Begitu sementara ulama berkomentar. Tidak salah pahamnya gimana? Kalau kata Aziz ini hanya sendiri saja, tidak digandengkan dengan makna-makna kelemah lembutan, boleh jadi manusia akan menemukan ataupun akan berpandangan Allah itu sewenang-wenang. Karena biasanya kata Aziz, kalaupun dipakai dalam kehidupan manusia, menambahkan hebat, perkasa gitu. Dan seringkali kalau keperkasaan itu tidak diimbangi dengan kelemah lembutan, akibatnya diktator muncul. Akibatnya kesewenang-wenangan muncul. Kenapa? Karena yang perkasa ini tidak diimbangi dengan sifat kelemah lembutan. Kita bisa lihat deh, kalau orang-orang perkasa itu tuh kalau tidak diimbangi lemah kelembutan, maka dia akan melakukan perbuatan sewenang-wenang. Orang bilang tukang kepruk, preman pasar, dan segala macamnya. Rata-rata menggunakan fisiknya untuk menakut-nakuti. Kenapa? Nggak ada sifat kelemah lembutan pada orang tersebut. Nah, khawatir kata para ulama, kalau seandainya kata Aziz ini hanya berdiri sendiri, kemungkinannya manusia akan salah paham terhadap Allah yang menduga Allah itu bersifat sewenang-wenang. Maka akhirnya dilengkapi atau diimbangi dengan sifat kelemah lembutan. Azizun Hakim.
Allah itu maha bijaksana. Allah itu perkasa, tapi sadar ya dia juga bijaksana. Keperkasaannya tidak pernah digunakan untuk kesewenang-wenangan. Keperkasaannya digunakan dengan cara berimbang dengan bijaksananya. Tuh. Azizun Ghafur, dia perkasa, tapi dia juga maha pengampun. Jadi tidak hanya sekadar keperkasaan yang ditayangkan oleh Allah ataupun ditonjolkan oleh Allah, tetapi maha pengampun pun disampaikan oleh Allah, perkasa tapi pengampun. Azizul Rahim, perkasa tapi dia maha penyayang. Azizun Halim, perkasa tapi dia penyantun. Bolehlah kita mungkin berkata walaupun tidak tepat, ini saya tidak ingin menyamakan Allah dengan ungkapan ini, tetapi minimal untuk mendekatinya, orang punya istilah badan rambu hati rinto. Gitu. Nah, ini yang Allah itu hebat, tetapi dia maha bijaksana. Nah, dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan fisiknya, dengan tubuhnya, lantas disifati dengan Azizun Hakim. Dia maha perkasa menciptakan manusia dengan kekuatannya. Dan Hakim maha bijaksana. Hakim gitu. Ulama menyimpulkannya sifat Allah memutuskan segala sesuatu dengan berbagai macam pertimbangan. Itu Hakim. Jadi salah satu Asmaul Husna, nama-nama Allah, salah satunya adalah Allah itu Hakim. Hakim kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia maha bijaksana. Bijaksana itu sementara ulama bilang menetapkan sebuah keputusan berdasarkan aneka pertimbangan. Itu Hakim. Makanya Hakim itu seharusnya memutuskan sebuah perkara berdasarkan aneka pertimbangan yang baik. Semestinya, gitu ya. Walaupun kenyataannya ada juga hakim-hakim yang tidak menetapkan keputusan sesuai dengan aneka pertimbangan yang baik-baik. Nah, jadi hakim itu memutuskan sesuatu berdasarkan aneka pertimbangan. Ketika Allah menciptakan manusia, kemudian Allah menciptakan manusia, menempatkannya di bumi. Sebelum Allah menempatkan di bumi, baru saja diseminarkan di hadapan malaikat. Adamnya belum tercipta. Tapi Allah menseminarkan Nabi Adam ini di hadapan para malaikat. Dengan ungkapan bahwa Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan manusia menjadi khalifah di muka bumi itu. Allah seminar kepada malaikat ini. Lantas, dalam tanda kutip, malaikat bertanya, yang boleh jadi tanda kutip pun mengatakan protes. Kenapa? Tanda kutip. Gitu ya. Bukan makna yang sesungguhnya. Sama malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu. Apakah engkau akan menciptakan makhluk di dunia itu yang akan melakukan pertumpahan darah, yang akan merusak di bumi ini, sedangkan kami ini, kata malaikat, kami ini, gitu kata malaikat, nusabbihu, selalu bertasbih, bihamdika, selalu memuji, nuqaddisu laka, selalu mensucikan engkau. Dengan kata lain, malaikat tanya, kenapa enggak kami aja sih yang menghuni bumi itu? Kenapa manusia yang menghuni bumi? Begitu kurang lebih yang dipahami oleh banyak ulama. Sehingga pertanyaan malaikat ini dijawab oleh Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Setelah itu apa upaya Allah? Puaskah malaikat dengan jawaban Allah? Malaikat itu puas karena tidak punya nafsu. Tetapi untuk membuat puas malaikat itu, maka Allah melanjutkan, kenapa aku jadikan Adam di muka bumi untuk jadi khalifah, tidak menjadikan malaikat yang bertubuh besar luar biasa. Sebab dalam catatan satu riwayat, malaikat itu kata Nabi punya sayap, dan kalau seandainya dia buka satu saja sayapnya, dibentangkan, bumi ini gelap karena sayapnya. Betapa besar malaikat itu. Kenapa dia tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengelola bumi atau jadi khalifah? Diwujudkan oleh Allah alasannya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Gitu.
Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam setelah tercipta untuk diberikan keilmuan dan memaparkan ulang apa yang disampaikan oleh Allah. Adam bisa karena punya ilmu. Sementara malaikat yang sudah dengar, sudah tahu, disuruh mengulang apa yang Allah sampaikan kepada Adam, dia tidak sanggup mengulang. Nah, baru sadar malaikat. Iya ya, meskipun bertubuh besar tapi tidak punya potensi untuk mengelola bumi. Dia meskipun kecil diberikan potensi oleh Allah mengelola bumi. Akhirnya apa ucapan malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, kata malaikat. Ada kata hakim. Ya, sebagaimana azizun hakim. Tidak ada ilmu bagi kami, tidak ada kekuasaan dan kemampuan bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alim, sesungguhnya engkau maha mengetahui, engkau bijaksana. Kenapa disebutkan bijaksana? Karena Allah menempatkan Nabi Adam ke dunia ini dengan aneka pertimbangan yang sangat maksimal dan sempurna. Itu hakim. Coba Pak, Ibu, kalau dunia ini dihuni oleh malaikat dan malaikat diberikan oleh Allah untuk mengelola bumi. Bumi ini nggak berkembang. Nggak bakal berkembang. Kenapa nggak bakal berkembang? Wong malaikat menunjukkan karakternya di hadapan Allah. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Kami bertasbih kepada engkau, kata malaikat. Di kemampuan malaikat. Kami bertasbih, kami memuji, kami mensucikan engkau. Ini kemampuan malaikat. Nah, kalau bumi diserahkan kepada malaikat dengan kemampuan itu, bumi nggak berkembang sesuai dengan keinginan Allah, nggak berkembang, gitu. Nah, nggak berkembangnya kenapa? Karena bumi berkembang ini dengan pengetahuan, gitu. Sementara malaikat bukan makhluk yang punya pengetahuan. Kalau bumi ini diisi oleh malaikat, malaikat cuma subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Apa akan ada underpass? Nggak mungkin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Underpass. Alhamdulillah, alhamdulillah. Flyover. Subhanallah, subhanallah. Mobil. Nggak bakal berkembang. Yang namanya perkembangan itu dengan ilmu. Makanya wa'allama Adamal asma'akullah. Allah ngajarkan keilmuan kepada Nabi Adam. Bumi berkembang. Ini berkembang bumi ini. Nah, itu namanya hakim. Sampai-sampai malaikat akhirnya sadar. Innaka antal alimul. Aduh, engkau maha bijaksana ya Allah menempatkan manusia di muka bumi itu benar tepat. Coba kalau aku yang tempatin itu, bumi nggak berkembang sesuai dengan ketetapan engkau. Engkau maha bijaksana. Rupanya memutuskan manusia menjadi khalifah di atas muka bumi ini dengan aneka pertimbangan-pertimbangan yang sempurna. Nah, kalau gitu, kalau kita sadari dan kita pahami atau sepakat dengan kata hakim, mempertimbangkan keputusan dengan aneka pertimbangan-pertimbangan sehingga akhirnya sempurna. Kalau kita kaitkan dengan ayat ini penciptaan manusia, sungguh dia Allah telah membuat kamu, menggambar kamu, gitu, sejak kamu dalam rahim sebagaimana yang dia inginkan. Tentunya Allah menginginkan saya seperti ini. Hakim, udah pantas, pas. Allah menciptakan saya seperti ini ya sudah dengan aneka pertimbangan. Saya syukur. Berterima kasih karena Allah menciptakan saya dengan fisik seperti ini, sudah aneka pertimbangan Allah yang sempurna. Saya bersyukur. Sebab kalau nggak sadar kayak itu, saya akan gugat, Pak, fisik saya ini hidung kegedean gitu. Ya, badan pendek gitu. Saat itu saya akan gugat Tuhan gitu. Tapi ketika saya berkaca dengan cermin dan sudah, memang Allah udah sempurna nyiptain saya model kayak begini, pas banget ukurannya. Begitu. Gitu. Jadi hakim itu Allah menempatkan sesuatu dengan memutuskan sesuatu dengan aneka pertimbangan. Azizun hakim. Dan kenapa pula Allah tidak membuat dia sendirian? Kata Aziz sendirian. Takut diduga oleh manusia Allah itu semenang-menang. Enggak semenang-menang. Dia perkasa tapi bijaksana. Dia perkasa tapi pengampun. Dia perkasa tapi penyantun. Akhirnya tergabunglah sifat kemahakuasaan itu dengan nilai-nilai kebaikan. Andai saja kata Aziz itu muncul sendiri, lagi-lagi, boleh jadi manusia akan memandang Allah sewenang-wenang. Bahkan tidak jarang sekarang pun manusia masih banyak yang memandang Allah itu sewenang-wenang. Ya,
Kalau kita melihat kata siksa dalam Al-Quran itu kan, ya Allah luar biasa siksa itu tuh. Ya, sampai-sampai kejamnya luar biasa. Kalau Bapak baca ayat Al-Quran, rasanya nggak nyaman juga kita zaman sekarang melihat ataupun membaca ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan penyiksaan di hari kiamat. Nah, akhirnya sementara orang menyimpulkannya, kok kenapa ya kayak gitu, Tuhan itu kejam. Dia nggak sadar gitu, bahwa teks ini teks 1400 tahun yang lalu, di mana kondisi-kondisi seperti itu memang ada dan dikonsumsi oleh manusia. Sehingga kalau dia dibaca oleh orang-orang dulu, kalimat ini biasa-biasa saja. Tetapi dengan pergeseran waktu, pergeseran peradaban, maka apa yang disampaikan oleh Al-Quran boleh jadi sekarang nggak nyaman. Gitu. Padahal dia tepat gitu. Saya contohkan gini Pak, Ibu. Kalau Bapak, Ibu mungkin nonton film-film zaman dulu dan rata-rata yang hadir di sini kan, mohon maaf ya, usia lebih dari 50 ke atas gitu. Ya, dan wajar ya, sebab keberagamaan itu dalam wawasan Al-Quran juga munculnya ketika tua. Makanya Nabi bilang Allah suka kepada orang-orang tua yang rajin ibadah, itu suka banget gitu, ya. Jadi kalau orang udah tua tapi nggak ibadah, itu orang paling benci banget. Udah tua nggak tahu diri, nggak ibadah. Allah paling suka dengan orang-orang tua yang rajin ibadah. Tapi Allah jauh lebih suka kepada orang-orang muda yang rajin ibadah. Kenapa Nabi menyebutkan orang tua rajin ibadah? Keagamaan muncul seiring dengan kesadaran dia. Perubahan ada gitu. Nah, saya menyampaikan ini, Bapak adalah mungkin boleh jadi pernah nonton sajian televisi atau nonton film. Yang zaman dulu kata-kata tersebut itu biasa. Gitu. Ya, saya pernah nonton film Si Pitung, kemudian yang terakhir lah katakan Benyamin S, terus kemudian Sidul anak sekolahan. Ya, nah sekarang ini saya rajin nonton gitu karena memang banyak waktu untuk di rumah. Ketika nonton, saya sebutkan ini bukan promosi gitu ya, tapi ketika saya nonton Sidul anak sekolahan itu, saya dulu nonton tahun 90 dengan bahasa yang tidak ada sensor sama sekali. Tapi sekarang ketika dia disajikan dan ditonton oleh anak saya yang SD, ada beberapa percakapan yang dihilangkan. Kenapa percakapan itu dihilangkan? Sudah tidak bagus lagi dikonsumsi oleh orang sekarang. Jelek itu bahasanya. Padahal waktu tahun 90 biasa-biasa aja bahasa itu tuh. Nggak ada sama sekali sensor perkataannya. Tapi kalau Bapak, Ibu sekarang tayang ulang lagi menonton, ada beberapa bagian percakapan yang dihilangkan. Atau tidak diperdengarkan. Kenapa? Nggak bagus dikonsumsi oleh sekarang. Nah itu bahasa. Padahal dulu biasa-biasa saja. Begitu juga dengan Al-Quran. Jadi kita memahami ini bagian arkeolog gitu, memahami Al-Quran itu. Kita balik ke masa lampau, ini biasa aja. Bukan kekejaman sebenarnya. Orang dikonsumsi biasa-biasa saja kok. Gitu. Nah, di situ orang salah duga kalau memahami Allah itu bengis kasar. Itu saja dia sudah salah duga. Apalagi kalau seandainya kata aziz hanya berdiri sendiri, tidak dilengkapi dengan sifat kelemah lembutan. Akan muncul salah paham yang luar biasa terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan. Atau Allah manusia menduga Allah itu bengis, Allah itu pencipta yang tidak punya belas kasih. Nah, akhirnya supaya tidak punya paham seperti itu, Allah Subhanahu wa taala melengkapi kata-kata tersebut ataupun melengkapi sifat-sifat kuat seperti itu, dilengkapi dengan kalimat-kalimat atau sifat-sifat yang menunjukkan kelemah lembutan. Azizun Hakim, Azizun Ghafur, Azizun Halim gitu. Nah, itu Asma al-Husna, nama-nama Allah yang indahnya luar biasa. Maka Nabi berpesan, kalau kamu berdoa, sebutlah nama-nama Tuhan yang bagus-bagus itu. Gitu. Gunakanlah sebagian sifatnya, ya Rozak, ya Aziz, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Halim, ya Qadir. Berdoalah kamu dengan menyebut nama-nama Allah. Gitu ya. Jadi itu berkaitan dengan ayat ataupun surat Ali Imran ayat yang ke-6. Allah menciptakan manusia, membuat bentuk fisiknya, mukanya, dan seluruhnya sesuai dengan kehendak Allah untuk menjelaskan kepada manusia betapa Allah kuasa menciptakan segala sesuatu. Bahkan bukankah tidak ada yang sama? Serupa boleh jadi, sama enggak. Hebat gak Allah itu? Ya, berapa miliar manusia itu? Nggak sama gitu.
jempol kita ada sidik jari. Berapa miliar manusia sidik jari nggak sama. Kalau kita udah pusing luar biasa bikin ini. Allah menciptakan itu untuk menunjukkan kepada manusia betapa mudah bagi kami. Kita bikin barcode tapi bisa jadi susah. Di suatu masa akan ketemu kesamaan lagi. Allah tidak pernah menciptakan yang sama atau kedua kalinya. Enggak. Betapa sekian miliar manusia dari sejak awal manusia diciptakan sampai nanti akhir Allah menetapkannya. Nggak ada yang sama. Kami menciptakan kalian semua dengan kemampuan kami dan pasti berbeda-beda. Betapa itu atau kitab fisik manusia ditujukan oleh Allah sebagai sebuah ungkapan kemahakuasaan Allah. Maka wajar Allah bilang, dialah Allah, tidak ada Tuhan satupun yang ada dan layak untuk disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang punya sifat aziz, yang punya sifat hakim. Dia perkasa, dia pun bijaksana. Nah, itu surat Ali Imran ayat yang ke-6. Kemudian kita lanjut. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ayat 7 dulu ya. Yang artinya kurang lebih dialah Allah, wallazi, dialah Allah, anzala alaikal kitab, yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad alkitab, minhu, dalam kitab itu ayatum muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab, di sanalah ummul kitab itu, wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain itu ada ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabih untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada mengetahui takwilnya secara pasti kecuali hanya Allah. Dan orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat. Semua itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah menurunkan Al-Quran banyak fungsinya. Ada hudal lil muttaqin, ada gitu. Ada hudal linnas, ada gitu. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, ya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia ataupun orang yang bertakwa tadi, manusia. Bahkan ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Quran itu sebagai ujian kepada manusia. Tidak hanya sekedar petunjuk loh kita dalam Al-Quran ini, tapi Al-Quran dia hadir menjadi ujian. Nah, ujian ini yang difahami oleh para ulama bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat mutasyabih, ada ayat-ayat yang muhkam. Ada dua versi Quran ini. Ada ayat-ayat yang disebut muhkamat, ayat-ayat yang sudah jelas, tidak perlu lagi takwil atau tafsir bisa jadi. Atau kalaupun membutuhkan tafsir, paling-paling hanya sedikit gitu. Sementara ada ayat-ayat mutasyabih, ini yang perlu ditafsirkan. Yang boleh jadi tidak sesuai dengan kata yang digunakannya, harus dialihkan. Ada dua. Nah, ini ujian. Kalau muhkamat, kita tinggal menggunakan saja. Contoh ayat muhkamat itu sudah jelas begini, Ibu, Bapak. Kalau ibu bapak kemudian buka ayat Al-Quran berbicara tentang Allah menciptakan manusia, maka Allah bilang, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalimat begitu.
Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian semua dari jenis laki-laki dan dari jenis perempuan. Kemudian Allah menciptakan berbangsa-bangsa, kemudian Allah menciptakan bersuku-suku. Nah, ungkapan Al-Quran yang telah menjadikan Allah telah menjadikan manusia berbangsa, bersuku, dari jenis laki-laki, dari jenis perempuan, rasanya memang tidak butuh takwil. Gitu. Kalaupun tafsir sedikit, lah. Kenapa? Memang kenyataannya begitu. Kita ada laki-laki, kita ada perempuan. Gampang memahaminya. Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan perempuan. Dan kemudian tujuannya apa? Agar kalian berkembang biak. Dan memang kenyataannya nggak sulit memahami ayat itu. Dengan kehadiran laki-laki, dengan kehadiran perempuan, bukankah manusia bisa bertambah? Gitu. Ya, itu ayat yang muhkam, jelas, gampang. Gitu. Ya, banyak ayat-ayat model begini. Tetapi kata para ulama, ayat mutasyabihat jumlahnya jauh lebih banyak dibanding itu. Ayat mutasyabihat itu ayat yang perlu takwil, ayat yang penuh penafsiran lebih mendalam. Kenapa? Biasanya ayat-ayat ini menggunakan bahasa-bahasa yang memang tidak biasa digunakan baik pada masa Al-Quran turun atau ketika sekarang ini. Contoh, kata kuru ketika persoalan seorang wanita diceraikan oleh suaminya. Kemudian Allah menyatakan 3 kali kuru. Kuru ini jarang dipakai oleh orang dulu. Gitu. Yang biasa dipakai itu haid. Maka memaknai kuru ini kira-kira waktu suci antara satu haid dengan haid yang lain atau yang lainnya. Nah, itu namanya ayat itu mutasyabih. Atau ayat itu memperkenalkan Allah, tapi dengan sifat ataupun dengan kenyataan yang sulit untuk dicerna oleh manusia. Contoh begini, Allah itu bersemayam di arasy. Allah itu bersemayam di arasy. Ini arasy yang mana ya? Sebab manusia dengan ilmu dan teknologinya tidak mampu menjangkau itu. Nah, itu mutasyabih. Atau Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifat seperti yang disandang manusia. Ada wajah Tuhan, wajhullah. Ada tangan Tuhan, yadullah. Nah, ini namanya mutasyabih yang butuh penafsiran lagi, tidak menggunakan bahasa sesungguhnya. Begitu. Jadi kalau gitu ada 2, ada ayat yang muhkamat, jelas sudah. Ada ayat mutasyabih, butuh penafsiran. Dan tolong dicatat. Baik ayat yang muhkamatkah itu atau ayat yang mutasyabihatkah itu, Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah lah yang tahu maksud ayat itu. Allah yang tahu maksud ayat itu. Kita meskipun dengan upaya menafsirkannya, sekedar meraba ayat itu. Tolong dipahami itu. Ketika kita membaca ataupun menafsirkan Al-Quran dengan pakar-pakar tafsir sekalipun, sang pakar pun bilang, kami merabanya. Yang paling tahu siapa? Ya si pemilik teks itu. Makanya kalau ulama-ulama tafsir yang bijaksana itu, kalau selesai mereka menafsirkan Al-Quran, lantas dia bilang apa? Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam bimuradi. Ini yang namanya kearifan penafsir Al-Quran. Setelah dia bertugas menafsirkannya, lihat kata-kata yang digunakannya, kapan asbabun nuzulnya dan bagaimana, dia tutup penjelasannya dengan wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang paham maksudnya. Allah yang tahu. Yang ini sekarang ini hilang dari kebanyakan para ustadz itu. Ya, karena merasa kalau sudah dia baca ayatnya udah benar pandangan tersebut, nggak ditutup dengan wallahu a'lam bishawab. Padahal sehebat-hebat kita mengungkapkan ini, tetap Allah yang maha tahu. Bagi saya begini, kita ini baca tafsir Al-Quran atau lebih besar kesalahannya dibanding benernya. Jangankan itu, baca WA grup aja kadang-kadang kita salah. Maksudnya WA grup itu apa? Seringkali di WA grup berantem gara-gara memahami tulisan seseorang. Berantem, keluar dari grup. Gitu. Kenapa keluar dari grup? Salah memahami ucapan atau tulisan itu. Baca WA aja masih nggak bener kita ini nih. Mengambil maknanya apa dari WA ini, tulisan manusia, bukan Allah berfirman. Kita berantem akhirnya. Akhirnya diklarifikasi
maksud saya nulis ini bukan begitu loh. Maksudnya kita nggak tahu maksud si penulis-menulis itu. Berantem di grup. Makanya obrolan-obrolan di grup udahlah yang biasa-biasa saja, yang ringan-ringan saja. Kenapa? Kita sulit mencerna. Nah, ini firman Allah. Kearifan para ulama bilang, wallahu a'lam bimuradi. Maka kalau gitu, ada ayat Al-Quran yang sudah jelas, lebih banyak lagi yang butuh penafsiran. Tugas kita mentakwilkannya, dan Allah yang maha tahu, paling maha tahu tentang maksudnya. Siapa yang paham teks ayat ini? Si pemilik teks. Gitu. Siapa yang paham firman Allah ini? Ya Allah. Nomor satu. Kedua, Nabi Muhammad. Maka pada masa Nabi Muhammad aman menafsirkan Quran karena Nabi Muhammad yang menafsirkannya. Tapi setelah Nabi Muhammad, kemudian turun para sahabat, tabi'in. Nah, mereka mulai deh menduga kayaknya begini, menurut saya sih begini. Bapak kalau mengoleksi salah satu kitab tafsir, namanya di tafsirnya Imam Al-Qurtubi, Jami'ul Ahkam li Imamil Qurtubi. Wawasan kita akan dibuka luas oleh beliau itu. Kenapa? Karena beliau menyajikan aneka pandangan para ulama berkaitan ayat itu. Aneka pandangan para ulama berkaitan dengan ayat itu. Sambil dia juga menunjukkan pandangannya. Maka dia bilang, kultu, menurut saya sih, menurut saya. Tapi dia tidak pernah menyalahkan pandangan orang lain. Bijaksana, dia ambil pandangan orang lain. Dia buka wawasannya. Jadi penafsiran ayat tidak satu. Kalau sekarang kita satu. Apa yang saya pahami itu yang paling benar, yang lain salah. Padahal kemungkinan-kemungkinan dalam kaidah-kaidah Al-Quran itu mungkin saja Anda benar, saya salah. Ini beragama nih dengan memandangi Al-Quran itu. Mungkin saja Anda benar, saya salah. Atau saya benar, Anda salah. Mungkin. Kalau sekarang enggak. Mungkin saja saya benar, Anda salah. Atau Anda salah, saya benar. Kita gitu sekarang kalau beragama. Pokoknya yang benar saya. Kalau bukan saya, kafir. Kalau bukan seperti pandangan saya, bukan muslim. Padahal aneka pandangan disajikan dari zaman dulu. Sehingga akhirnya adanya ayat muhkamat, adanya ayat mutasyabih, kata para ulama, yang jelas, gamblang, dan gampang dipahami. Ada yang sulit untuk dicerna, dan hanya Allah yang paham. Serta warrasikhuna fil ilmi. Warrasikhuna fil ilmi dalam Al-Quran. Nah, siapa rasikhuna fil ilmi? Orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya. Jadi Allah juga memperkenalkan ada orang-orang yang mendalam tentang ilmu pengetahuan Qur'annya. Sementara Allah juga memperkenalkan dengan Quran ini ada orang-orang yang fi qulubihim zayghun, di hatinya itu ada kecenderungan untuk ngacak-ngacak Al-Qur'an sesuai dengan keinginannya sendiri. Itu zayghun di hatinya. Nyari Quran ini cuma buat kepentingan sendiri, dengan tafsir sendiri, dipakai buat ngalahin orang. Ada. Jadi nggak semua orang pakai ayat Al-Quran itu benar. Ya, dari dulu lah ada kepentingan buat kampanyenya, buat dirinya, segala macamnya pakai ayat Al-Quran. Pokoknya kalau udah dilabelin Al-Quran bisa menang deh, gitu. Kalau udah ditunggangin ini, menang deh, pakai label-label begini. Gitu. Saya khawatir karena kita sekarang ini lebih senang kepada labelnya bukan kepada isinya. Label kita senang. Kalau udah dilabelin pakai tulisan Arab, kalau sudah dilabelin pakai kayak bahasa-bahasa Islam, kayaknya udah halal dan udah benar. Padahal belum tentu. Bukankah agama bukan label? Agama isi. Saya kalau kita memandang agama itu label, khawatir nantinya kita akan menghalalkan minyak babi cap ontak. Gitu. Ya, karena ada capnya. Gitu. Bukan karena esensinya, padahal esensinya minyak babi. Tapi karena capnya ontak, halal. Kita khawatir begitu. Gitu. Nah, kalau gitu tidak jarang orang ini menggunakan ayat Al-Quran fi qulubihim zayghun, mencari ayat-ayat Al-Quran dengan kecenderungan mengarah kepada kesesatan. Gitu. Jadi dipakai Al-Quran. Betapa banyak, apalagi udah musim kampanye. Gitu. Ya, udah dipakailah ayat-ayat Al-Quran ini. Padahal maknanya belum tentu seperti itu. Bukankah ayat rumah tangga bisa dipakai jadi ayat politik? Gitu. Ya. Padahal ayat ini bicaranya rumah tangga. Cuma dipenggal, dipotong, bicara tentang politik. Nah ini yang aneh. Gitu. Jadi kalau
kalau gitu bukankah kehadiran Al-Quran itu merupakan ujian bagi manusia? Kemudian saya juga ingin memberikan pemahaman. Kalau ada orang mengajak kita ketika berselisih pandangan, kemudian dia bilang begini, ya sudahlah, daripada kita ribut-ribut, kita kembali ke Quran aja, apa kata Quran deh. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah pandangan kita masing-masing. Quran ngomongnya gimana? Bukalah Quran. Bapak Ibu, jangan duga ketika kita diajak untuk kembali kepada Al-Quran, akhirnya kita menemukan kata sepakat. Enggak. Jadi dengan kembali kepada Al-Quran, kita boleh jadi nggak malah sepakat. Kenapa? Memahami teks itu berbeda dengan orang lain. Akhirnya memahami teksnya berbeda dengan orang lain. Jadi ungkapannya bijaksana, tapi hasilnya pemaksaan akhirnya. Itu padahal ketika, yuk sudah, daripada kita ribut, kembali saja kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus sepakat akan terjadi perbedaan lebih besar lagi nih. Gitu. Kenapa? Karena memahami teks bisa jadi beda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan pernah saya bilang bahwa teks Al-Quran ketika turun pertama kalinya tidak ada titik dan tidak ada koma kan? Macam aja. Bapak silakan deh ke Taman Mini, ada kalau memang masih ada, dulu saya ke situ, ada museum Al-Quran. Di situ dibuatkan ataupun disajikan miniatur ataupun Quran-Quran dari zaman ke zaman. Di awal-awal Al-Quran itu turun kan nggak ada titiknya, nggak ada komanya. Ya. Nah, bukankah kalau gitu pemahaman kita terhadap teks itu bisa jadi berbeda? Meskipun teksnya begitu, pemahamannya bisa jadi berbeda. Saya contohkan tulisan kita gampangnya gini. Saya pernah sampaikan ke Bapak, kalau nggak salah Ibu semua. Kalau Bapak Ibu ketemu satu tulisan di kertas, kemudian tertulis, saya dengar kabar burung Anda sakit. Di kertas itu tertulis, saya dengar kabar burung Anda sakit. Kira-kira yang sakit ini siapa nih? Kira-kira yang sakit siapa nih? Saya memahaminya, saya dengar kabar burung Anda sakit. Oh, saya dengar kabar burung Anda sakit. Burung yang sakit. Sementara Pak Irwan, enggak Pak, saya dengar kabar burung Anda sakit. Anda sakit. Ini yang benar sebenarnya si burung yang sakit, apa si Anda yang sakit sih? Gitu. Karena teksnya begitu. Terus siapa yang paling paham terhadap teks itu? Yang nulis teks itu yang paling paham. Maunya dia si Anda apa si burung yang sakit. Nah kita dengan Quran juga begitu. Ketika saya membaca ini, ya begini pahamnya. Sehingga Imam Al-Qurtubi di awal tafsirnya bilang, kalau kita memahami teks ayat Al-Quran bagaikan melihat mutiara yang besar yang memancarkan aneka warna. Saya lihat dari sini biru. Pak Hendrawan bisa jadi enggak merah. Gitu. Atau mungkin Pak Asri bilang, enggak Pak, itu orange. Kenapa saya, Pak Asril, Pak Hendra bisa beda melihat warna yang dilihat dari permata yang besar itu? Karena posisi duduk saya, posisi duduk Pak Hendra, posisi duduk Pak Asril beda-beda. Akhirnya warna yang dilihat nggak sama akhirnya. Coba kalau Pak Asril kesini deh, duduk sama saya. Tuh biru kan? Atau saya mau saja ngikutin Pak Asril, merah kan? Gitu. Tapi saya bersikuku di sini. Nah, disitulah Al-Quran menjelaskan ataupun menyampaikan ada mutasyabih, ada muhkamat. Ulama menyimpulkannya banyak mana kira-kira ya yang muhkamat dengan mutasyabih? Mutasyabih lebih banyak dibanding muhkamat. Sehingga membutuhkan tafsir. Dan siapa penafsir itu? Warrasihuna fil ilm. Orang yang punya keilmuan mendalam dalam bidang tafsir Al-Quran. Tentunya mendalamnya ilmu itu dibekali kemampuan berbahasa Arab. Itu pasti. Hafal Al-Qurannya harus. Hadisnya harus banyak. Jangan penafsir Al-Quran hadisnya cuma satu. Kulu bid'atin dolalah. Setiap ceramah cuma kulu bid'atin dolalah. Kulu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu dolalah. Cuma itu aja modalnya gitu. Padahal bukankah hadis itu banyak gitu. Sehingga akhirnya ada berbagai macam pertimbangan-pertimbangan. Itulah rosihuna fil ilmi. Tamadu. Dia menafsirkan itu bukan demi kepentingan apa-apa. Gitu, hanya sekedar beban keilmuan gitu. Nah itu yang paham kata Allah. Tetapi lagi-lagi ar-rasikhuna ini tetap saja selesai dia menafsirkan Al-Quran, dia bilang wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang paham, hanya Allah yang tahu. Sehingga pesan yang ditimbulkan oleh Allah dalam Al-Quran itu punya ayat yang jelas,
Al-Quran itu punya ayat yang mutasyabih. Pesan kepada kita sekarang ini apa? Hati-hati ya memahami Al-Quran. Gitu. Hati-hati memahami Al-Quran. Hati-hati pakai ayat Al-Quran. Jangan sembrono. Gitu. Ya lagi-lagi tadi yang mutasyabih itu apa? Butuh pengertian yang panjang khususnya kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya tadi ada wajah Allah karena menggunakan bahasa-bahasa yang sudah tidak lagi dikenal pada masa tersebut. Itulah kenapa ayat itu mutasyabih. Bisa jadi kata yang digunakannya tidak populer. Bisa jadi memang kalimatnya apa sih kita nggak tahu ini. Kalau Bapak baca ayat Alif Lam Mim. Nah ini mutasyabih jelas nih. Apa maksudnya ya? Saya nggak tahu. Maka rata-rata para ulama yang bijaksana ketika sampai Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad gitu, maka semua menyatakan wallahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang tahu. Walaupun tidak terhalang bagi manusia mencoba menafsirkannya, silahkan. Ada seorang ulama Mesir, saya lupa namanya, dia selalu saja menggali Al-Quran. Sehingga dia membuat kesimpulan dan benar hasilnya tuh, kalau hitung-hitungan manusia benar. Rupanya dia sudah menyimpulkan begini, Pak, Ibu. Alif Lam Mim dalam Al-Quran ayat yang mutasyabih, tapi bukan berarti kita terlarang untuk mencoba menggali misterinya. Maka dia berkesimpulan setelah ngitung, mengambil kesimpulan Alif Lam Mim itu mukjizat Al-Quran. Kenapa? Coba Anda pikirkan. Surat Al-Baqarah diawali dengan tulisan Alif Lam Mim. Dia hitung, Pak, Ibu. Huruf alif berapa keluarnya, huruf lam berapa keluarnya, huruf mim berapa keluarnya. Ternyata dalam surat Al-Baqarah itu yang paling banyak digunakan huruf-hurufnya adalah huruf alif pertama, kedua huruf lam, ketiga huruf ro, baru sisanya yang lain. Itu paling banyak munculnya alif, lam, mim. Dalam surat Al-Baqarah itu pasti yang banyak digunakan oleh ayat ini alif, kemudian lam, kemudian mim. Surat Ali Imran ini diawali dengan alif lam mim lagi, atau ada alif lam ro. Ada alif lam ro pasti dalam surat itu yang paling banyak hurufnya yang keluar alif, kemudian lam, kemudian ro. Dihitung sama dia itu. Berapa lama dia menghitungnya? Dan benar, ulama banyak menyatakan kebenaran itu. Iya. Rupanya bukankah itu kemujizatan? Meskipun mutasyabih bukan berarti kita terlarang untuk mencoba menafsirkannya. Allah berpesan kali ya dengan ayat ini, lihatlah hebat Allah itu. Firman-Nya bisa kayak gitu tersusunnya. Siapa yang bisa ngikutin ungkapan seperti itu? Bapak nulis aja sekian ribu lembar yang Bapak paling banyak gunakan huruf ini dengan huruf ini, huruf ini. Susah kita ngajar padanannya, Pak. Nah, surat Toha paling banyak huruf to sama ha. Gitu. Beda dengan surat Yasin. Yasin itu justru kata beliau paling sedikit huruf ya sama huruf sinnya yang muncul. Bukankah keunikan surat Yasin ini? Ya sama sin paling jarang dipakai di apa namanya ayat ini. Begitu berdasarkan penelitiannya. Nah, akhirnya saya juga ingin menyampaikan kata Yasin dengan Toha itu, kata para ulama bilang merupakan nama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang menafsirkan Yasin itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad. Toha juga nama lain dari Nabi Muhammad. Makanya kalau ibu bapak suka dengerin ada salawatan ala yasin habibillah, ala toha habibillah. Atas Toha dan atas Yasin sebagai kekasih Allah. Toha dengan Yasin adalah dua nama selain nama Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa banyak orang dinamakan Yasin dengan Toha. Nama paspor saya karena harus 3 gitu, karena harus 3, saya bikin Syahrudin Madsani Toha. Syahrudin nama saya, Madsani nama bapak saya, Toha nama kakek saya. Udah 3 gerbong diambil gitu. Buat apa? Biar lulus itunya apa namanya paspornya. Ya sudah Syahrudin Madsani Toha. Toha itu nama Nabi gitu. Yasin juga nama Nabi Muhammad SAW. 2 adalah nama Nabi. Selainnya bukan. Makanya nggak pernah dengar kan ada orang nama Alif Lam Mim. Siapa namanya? Alif Lam Mim. Nggak bakalan ada. Tapi kalau siapa namanya? Toha.
Muhammad Yasin. Ada. Karena dijadikan nama. Begitu ulama. Meskipun dia mutasyabih, tapi ulama mau menafsirkannya atau berupaya menafsirkannya. Tapi setelah menafsirkannya, tetap menutup ungkapannya, wallahu a'lam bimuradi. Nah, itu ayat mutasyabih. Hanya Allah yang paham tentang ayat ini. Jadi tolong kalau sudah menafsirkan ini, wallahu a'lam, jangan sampai ada nafsu berpolitik, nafsu segala macamnya, pakai ayat Al-Quran padahal bukan pada tempatnya. Sudah cukup banyak para orang yang berbagai begini. Ya. Nah, terus kemudian ayat ini akhirnya yang rosihun, orang-orang yang memahami keilmuan, sifatnya tawadu, ilmu tinggi, bahasa Arabnya bagus, hafal ayat Al-Quran, hadis pun dia hafal beserta dengan sanad-sanadnya, sikapnya tawadunya luar biasa. Dia sudah menafsirkan itu, tapi 89 dengan yang ayat ke-8 dengan 9 menunjukkan kearifan rosihuna fil ilmi ini. Kearifannya apa? Dia bilang, selesai untuk menafsirkan takwilnya ayat-ayat mutasyabih ini, dia bilang, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Dia doa dia nih, ar-rasihun, orang-orang yang piawai, yang ilmunya tinggi, mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencoba untuk membuka wawasan Al-Quran ini dengan keilmuannya, sebab nuzulnya, penggunaan kata-katanya. Tapi selesai mereka menyampaikan itu, dia bilang, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, ya mohon, inilah tawaduknya Rasulullah itu. Janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Ini orang Rasul, jangan jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkau lah maha pemberi karunia itu. Dan doanya juga, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau akan mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari kiamat nanti. Saya takut mentakwilkan ayat ini bukan pada tempatnya, karena tanggung jawab di akhirat. Kalau sekarang enggak, orang pakai ayat Al-Quran seenaknya menafsirkannya demi kepentingan duniawi. Naik namanya, pamornya, ratingnya, dan segala macam. Mereka enggak. Saya takut nanti di akhirat. Nanti takut saya di akhirat. Di mana engkau mengumpulkan kami untuk memberikan mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan. Dan tidak ada keraguan pada hari kiamat itu, nggak ada ragu. Hari kiamat itu nggak ragu saya. Kita nggak ragu. Makanya semalam ada pengajian saya bilang bicara tentang hari kiamat. Kalau dalam Al-Quran hari kiamat itu jarang bicara tanda atau nggak bicara tanda, tapi bicara kejadian. Al-Qari'ah, tiupan yang menggelegar. Wal adiyati dobha, bagaikan diserang kuda yang terlatih di malam hari mengacak-ngacak tenda sementara yang di tenda tidak punya persiapan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan sehebat-hebatnya. Al-Quran bicaranya kejadiannya, nggak ada tanda-tandanya. Kenapa Al-Quran enggan untuk membicarakan tanda-tanda kiamat? Saking pastinya kiamat itu, nggak usah pakai nungguin tanda kalau kiamat itu. Sebagaimana mungkin kalau saya tanya Pak Hendrawan, yakin nggak kalau besok itu matahari bakal terbit? Kalau jawaban Pak Hendrawan bilang, insya Allah saya yakin Pak terbit. Gitu. Pak Hendrawan mau ngapain besok kalau matahari terbit itu? Saya mau nyuci Pak, ada pakaian kotor dengan itu kasur tuh udah lama gitu, agak apa. Ya sudah, karena besok Pak Hendrawan yakin bahwa matahari itu terbit, jangan tanya saya, kira-kira besok matahari terbitnya tandanya apa ya Pak? Nggak usah nanyain tanda matahari terbit, udah yakin terbit kok. Ya sudah, kalau gitu rendam pakaiannya, siapin kasurnya, jemur, karena besok matahari terbit. Begitu kita dengan kiamat, saking yakinnya saya nggak butuh tandanya, meskipun Nabi menyatakan tanda, saya siap-siap, jangan kita ibadah, aduh matahari udah kayak begini nih, saya ibadah, dikit lagi kiamat soalnya. Kan konyol kita nungguin tanda-tanda baru mau ibadah. Gitu. Kalau gitu nggak butuh tanda saya ibadah sampai dengan saya mengalami kematian. Jadi akhirnya bijaksana sekali ar-rasihun ini memohon kepada Allah diberikan hidayah, jangan pernah mencabut hidayah yang sudah diberikan kepada dia. Wahab lana min ladunka rahmah, dan memohon kepada Allah rahmat, memohon.
Bapak dan Ibu, salah satu lagi yang diperkenalkan oleh Al-Quran, saya memperkenalkan juga kepada Bapak Ibu, salah satu sifat Allah itu Al-Wahhab. Nih, Robbana hab lana. Sifatnya Wahhab. Kata kerjanya Wahaba. Kita dengar kata hibah. Ada hibah, ada Wahhab, gitu kan? Hab, anugerahkan kepada kami. Apa sih Al-Wahhab itu? Al-Wahhab itu kalau dilihat dari terjemah bahasa Indonesianya cuma engkau maha pemberi rezeki. Ya, engkau maha pemberi rezeki. Itu Wahhab. Nggak ada bedanya dengan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq juga maha pemberi rezeki. Gitu. Tetapi di kalangan para ahli bilang, kalau ada tulisan berbeda, pasti artinya nggak sama. Itu rumus bahasa. Kita juga begitu. Memukul, dipukul, terpukul, pukulan. Kan nggak sama meskipun kata dasarnya pukul. Ditambah aja, beda. Pukulan, terpukul, dipukul, memukul. Kan udah beda. Begitu pula kalau seandainya katanya bisa jadi beda. Ya beda lagi kalimatnya. Gitu. Ya. Nah sekarang Ar-Razzaq dengan Al-Wahhab tidak sewajarnya juga diterjemahkan sama. Karena tulisannya berbeda. Setiap kali sebuah kalimat sudah berbeda, maka arti pun akan tidak sama lagi. Gitu. Itu rumus bahasa saya pikir gitu. Begitu pula para ulama bilang, kalau gitu Ar-Razzaq itu gimana? Ar-Razzaq bedanya Ar-Razzaq dengan Al-Wahhab. Allah Maha Pemberi Rizki, Ar-Razzaq. Al-Wahhab Allah Maha Pemberi Rizki. Bedanya di mana? Kalau Ar-Razzaq Allah memberi rizki berdasarkan usaha manusia. Itu Ar-Razzaq. Tapi kalau Al-Wahhab Allah memberi rizki kepada manusia tanpa diminta dan diusahakan oleh manusia. Di situ bedanya kata para ulama. Bapak di rumah Bapak yakin nggak kalau di seputaran Bapak itu ada udara? Yakin ya? Saya juga yakin ada udara. Bapak minta nggak udara itu dari Allah? Enggak. Dikasih. Kita nggak usah minta. Kita dikasih pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, dan segala macam untuk hidup di dunia. Apa dulu kita pernah minta ketika di dunia ini minta, ya Allah berikan kami tumbuh-tumbuhan biar hijau dan kita bisa makan. Nggak usah, dikasih oleh Allah. Nah itu namanya Allah memberi rezeki tanpa usaha manusia. Tapi kalau Ar-Razzaq, kamunya usaha. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di atas muka bumi ini kecuali dijamin rezekinya oleh Allah. Melata, baru dijamin rezekinya oleh Allah. Melata apa sih? Kan pergerakan yang kecil sebenarnya, nyaris tidak terlihat. Hewan melata itu nyaris tidak terlihat pergerakannya. Tapi dia bergerak loh. Karena dia bergerak itulah dikasih rezekinya oleh Allah. Kalau gitu rezeki, kalau Bapak Ibu minta ya Razzaq gitu, dituntut usaha, bergerak, baru kami kasih. Tapi sadari ya, kami juga bisa memberi kok tanpa harus kalian usahakan, namanya Al-Wahhab. Sebagai penutupnya, saya punya cerita pribadi saya ketika mondok itu. Ketika mondok saya dekat dengan kiai, terus kemudian tukang nyuguhin minuman ke tamu. Gitu. Nah, si tamu datang dari Jakarta waktu itu bilang kepada kiai, kiai saya datang ke sini, satu mau silaturahim. Kata kiai saya bagus. Kedua, saya mau minta amalan kiai, yang kira-kira saya mau buka toko atau mau usaha nih lancar, ada untungnya, berkah gitu. Saya duduk di bawah kiai gitu, karena kiai saya duduk di kursinya, saya di bawahnya nemenin duduk. Maka kiai saya bilang gini, kalau kamu mau minta amalannya gini deh, kamu catat nih. Maka kiai saya bilang, kamu baca ya Razzaq. Dia tulis ya Razzaq. Ya Wahhab. Dia tulis ya Wahhab. Nah, dia pikir bakal ada tambahan lagi kali. Enggak, kiai saya cuma ngasih ya Razzaq ya Wahhab. Dia nunggu aja, apalagi kepanjangannya. Enggak. Saya dalam hati saya waktu dulu, ini orang jauh-jauh dari Jakarta, tahun 90 kan lewat Pantura, Pak, lama Cirebon. Kalau sekarang sudah Cipali, cepet. Jauh-jauh dari ini cuma dapat ya Razzaq sampai ya Wahhab, saya duduk aja sama ketawa. Dia pasti nih pengen doanya lebih panjang lagi. Terus dia nanya, Kiai cuman ini? Iya cuman itu aja, kamu amalkan aja. Oke deh, kalau cuman ini berapa kali saya harus bacanya Kiai? Cukup sekali kamu bacanya. Tambah bingung orang ini. Sehingga akhirnya Kiai saya meluruskan ini. Kalau saya kasih kamu doa, bukan berarti kamu banyak-banyak baca itu, tapi kamu faham terhadap doa kamu. Gitu kata Kiai saya. Pemahaman terhadap doa lebih penting daripada berapa kali saya bacanya, gitu.
Kita sekarang ini beragama ngumpulin poin rewardnya melulu gitu. Banyak baca ini, banyak gitu. Tapi tidak sesuai dengan apa yang kita baca. Nah, guru saya bilang, kamu paham. Gimana kepahamannya? Rozak itu, kalau kamu baca ya rozak, artinya kamu harus paham. Rezeki itu kamu harus usahakan. Usaha. Kalau kamu buka toko, bukanya pagi-pagi. Itu namanya usaha. Kedua, kamu harus dagang barang-barang yang dibutuhkan dalam lingkunganmu apa, disesuaikan sama lingkungan. Ketiga, kamu nawarin dengan senyuman gitu, jangan bosen ya, barang-barangnya berkualitas. Itu namanya ya rozak, kamu minta kepada Allah Maha Pemberi rezeki dengan usaha kamu. Sedangkan ya Wahab begini, suatu masa yang namanya dagang itu fluktuatif, naik turun. Seperti sekarang kita dengan diterjang dan ditempa corona ini nih, bukankah banyak pebisnis yang hancur? Bukankah banyak usaha yang bangkrut? Tidak hanya sekedar yang kecil, yang besar juga rontok gara-gara corona ini nih. Nah, Allah menyadarkan kalau suatu masa fluktuatif, mungkin ada untung, ada rugi, ya, atau mungkin merosotnya luar biasa. Jangan khawatir, jangan buru-buru ke dukun. Allah bisa ngasih rezeki dari kamu kepada kamu dari yang kamu tidak usahakan, juga Allah bisa kasih. Tenang aja. Itu ya rozak ya wahab namanya. Kalau salah kita memahaminya, salah prakteknya. Kalau saja guru saya tidak menyampaikan ini, maka bisa jadi orang minta doa itu pulang ke rumah, terus kemudian dia buka toko, kemudian duduk di kursi goyangnya, pegang tasbih ya rozak ya wahab, ya rozak ya wahab, ya rozak ya wahab. Nawarin enggak, apa enggak ya rozak ya wahab. Paling-paling yang datang cuma Pak Rojak sama Pak Wahab, gitu kan? Nah kalau gitu bukankah diusahakan gitu? Ya, nah itu namanya ar-rozak dengan al-wahab, ada usaha. Bapak saya menjelang apa namanya pensiunnya dari dagang, dia agak ragu. Kalau abah ini berhenti kan udah sakit, terus kemudian berhenti dagang, siapa yang bakal ngasih makan, bayar listrik, apa masih butuh itu? Kita bilang, biasa aja lah bang, Allah kan ngasih rezeki dari jalan yang tidak terduga. Udahlah, daripada sakit-sakitan nanti di pasar, jatuh, atau penyakit. Akhirnya dia pensiun. Begitu dia pensiun, apa yang terjadi? Allah melunakkan hati anak-anaknya. Ada yang ngasih beras, ada yang bayarin listrik, ada yang ngasih roti, ada yang bayarin makanan. Ternyata ada rezeki yang dia diusahakan. Akhirnya dia punya kesimpulan, aduh kalau tahu begini mah kenapa nggak dari dulu aja pensiunnya? Itu dia bilang itu. Karena ada yang ngasih gitu. Nah itulah ar-razak dengan al-wahab ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, itu upaya saya mengantarkan Bapak Ibu semua dari beberapa sumber yang coba saya resumekan. Yang jelas, pertama, sumber saya ketika menafsirkan Al-Quran adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Jalaluddin Asyuyuti dengan Jalaluddin Al-Mahali, yang kemudian disebut dengan Jalalain. Satu. Kemudian yang kedua, untuk mencari hadis-hadisnya, saya merujuk kepada Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Dan kemudian bicara tentang hukum-hukumnya, saya membuka pandangan Al-Imam Al-Qurtubi dalam Jamil Ahkam Imam Al-Qurtubi. Itulah kalau mungkin dicarikan daftar pustaka, kalau seorang mau menulis karya ilmiah, daftar pustaka itu minimal 3 buku tafsir. Demikian saya kembalikan kepada Pak Hendrawan selaku moderator hari ini. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materi kajiannya. Insya Allah dapat semakin mempertebal iman dan takwa kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab, seperti biasa, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama adalah setelah kajian ini, setelah pukul 7, insya Allah kita akan lanjutkan dengan tur online, jalan-jalan ke Ethiopia, yang nanti mungkin insya Allah kalau memungkinkan akan dipandu langsung oleh Dubes Indonesia untuk Ethiopia, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian nggak perlu live kalau misalnya ingin join. Jadi langsung saja nanti kita langsung sambung tur online-nya seperti itu. Jadi nanti kita bisa berkomunikasi langsung dan saling menyapa dengan Muslim Indonesia yang ada di Ethiopia. Jadi kalau ada pertanyaan, monggo nanti bisa ditanyakan. Baik, selanjutnya saya ingin menginformasikan kajian minggu depan. Yang pertama adalah kajian hari Selasa sore, tanggal 12 Januari 2021.
konsultasi keluarga privat bersama Ibu Ustazah Dr. Ulfatmi Emirsyah MAG pukul 16.00 sampai 18.00 bagi Bapak dan Ibu yang ingin berkonsultasi atau mengajukan pertanyaan bisa menghubungi Pak Fadian di nomor handphone 0855 88 55555. Kemudian mulai di bulan Januari 2021, alhamdulillah kita sekarang ada program baru di mana kajian ba'da subuh bertambah 1 hari, yaitu di hari Rabu. Nah, untuk minggu depan, hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, pukul 05.30 sampai 07.00, kajian ekonomi syariah dengan pembicara Dr. Adiwarman Karim, MA, dengan tema kunci sukses usaha syariah. Kemudian, hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, gerakan membaca Al-Quran bersama Ustadz Dr. Andes Uci Armisi. Kemudian, kajian hari Jumat malamnya, 15 Januari 2021, konsultasi keluarga, ini sifatnya umum, bersama Ibu Ustazah Dr. Ulfatmi Emirsyah MAG, pukul 19.30 sampai 21.30. Bapak dan Ibu yang ingin berkonsultasi atau menanyakan, atau ada yang ingin bertanya, seperti yang tadi di atas, bisa menghubungi Pak Fadian di nomor 0855 88 5-nya 3 kali. Atau karena ini bersifat umum, nanti bisa langsung join saja di link Zoom-nya. Kemudian untuk hari Sabtu minggu depan, tanggal 16 Januari 2021, ada kajian fikih dengan narasumber Ustadz Ahmad Sarwat LCMA dengan tema mengenal lebih dekat hukum Islam. Kemudian hari Ahad, 17 Januari 2021, kajian tafsir Tadabbur Quran Surat Al-Imran, meneruskan yang hari ini, mulai ayat 10 sampai dengan ayat 13, dengan narasumber Ustadz Dr. Rusli Hasbi LCMA. Kemudian, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 telah kami salurkan sebesar 5 juta rupiah infak dari para jamaah untuk santunan sunatan massal anak-anak mu'alaf di Kepulauan Mentawai. Kemudian, bantuan sosial berupa sembako untuk tahap 10 juga sudah kami laksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021. Bantuan berupa 1 ton beras kepada pesantren Ruhama Al-Fajar di Desa Kayu Putih, Kecamatan Citayam, Bogor, dan tanggal 6 Januari 2021 ada penyaluran 145 paket sembako berupa beras masing-masing 10 kg yang diperuntukkan untuk jamaah, petugas kebersihan, dan warga di sekitar Masjid Raya Pondok Indah. Mudah-mudahan sedekah Bapak dan Ibu akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami atas nama manajemen Pejuang Subuh mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Kemudian untuk selanjutnya kami tetap akan menyalurkan bakso sembako dalam rangka COVID-19 untuk selanjutnya di tahap 11 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2021. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh, Bapak Irwan Prima Aditya, di nomor handphone 0811 828 246. Atau bisa juga mentransfer langsung ke rekening donasi hitanan massal, nomor rekeningnya 72 2020 1001 Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Barakallah. Baik, selanjutnya untuk pengumuman di bidang pendidikan, kami mohon Bapak Ustadz Edi Cahyono untuk membacakan pengumumannya, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustadz Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz Sahrudin Matsani. Silakan, Pak. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankan kami atas nama manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Pertama, bagi para peserta yang telah mengikuti kajian bedah Iqra 1, batch 1, 2, dan 3, kami masih memberikan fasilitas after training service yang nanti insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu malam nanti, yaitu pukul 19.30. Untuk itu kami mohon kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu dalam rangka untuk mempercepat membaca Al-Quran secara tartil. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya, kami juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti peserta kajian bedah Iqra yang pertama, kedua maupun ketiga, yaitu kami menyiapkan program tahsin, ya, insya Allah program pendalaman yang insya Allah akan kami laksanakan pada tanggal 29, mungkin harinya adalah hari Jumat dan Sabtu. Insya Allah kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kemarin telah mengikuti kajian bedah Iqra, syaratnya adalah telah mengikuti kajian bedah Iqra, dapat mengikuti program tahsin Al-Quran, yang juga akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustadz Uci Armizi. Dan juga bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin untuk meningkatkan program untuk menulis bahasa Arab, kami juga telah menyediakan waktu besok untuk tanggal 24 Januari. Nah, syarat ini adalah untuk nanti mengikuti di dalam program tarjim, yaitu program untuk menterjemah. Jadi kalau bisa membaca, itu belum tentu bisa menulis, tapi kalau menulis pasti bisa membaca. Baik, kemudian yang terakhir yaitu pengumuman untuk tarjim, yaitu di bulan Februari nanti, ya insya Allah akan dilaksanakan di awal bulan Februari tanggal 7. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah mengikuti program kajian bedah Iqra maupun menulis huruf Arab, kami persilahkan bisa mengikuti di program tarjim. Demikian yang disampaikan untuk program training. Sekali lagi kami atas nama manajemen mengucapkan terima kasih. Dan juga yang kami sampaikan, kami ada mengadakan kerjasama antara Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah dengan Yayasan Cahaya Madani, yaitu membangun rumah Al-Quran. Kami silahkan kepada Bapak Ibu ingin membangun rumah di akhirat nanti, bisa bersama-sama dengan kami, yaitu insya Allah kami melakukan pembangunannya di Pondok Pinang, yaitu rumah Al-Quran yang insya Allah dijadikan tempat untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mentadaburi Al-Quran. Dan pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas donasi maupun sebagian rezeki yang telah dilimpahkan kepada Bapak Ibu dalam rangka pembangunan rumah Al-Quran ini. Demikian kami sampaikan, jazakumullah khairan katsira. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas penyampaian pengumumannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Izinkan saya untuk membacakan 2 pertanyaan yang ada di kolom chat terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah dari Bapak Admar Anwar. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Syahruddin Madsani pencerahannya. Saya mau minta penjelasan Pak Ustadz, bagaimana dengan umat yang mau merubah ciptaan Allah, seperti memancungkan hidungnya atau memanjangkan dagunya? Ya. Bapak penanya, Bapak Amar, begini Pak, bahwa saya lebih sependapat dengan pandangan mayoritas ulama berkaitan dengan operasi plastik atau upaya-upaya perubahan manusia terhadap fisik agar lebih terlihat cantik ataupun tampan. Mayoritas ulama berpandangan haram hukumnya. Kenapa haram hukumnya? 1, dia merubah ciptaan Allah. Kedua, mudorotnya adalah tidak pernah bisa menerima dan bersyukur atas anugerah Allah. Nggak pernah bisa menerima rasa syukur. Kalau merubah itu selalu akan muncul ketidakpuasan. Dan bukankah itu merupakan strategi setan ataupun iblis mendorong manusia untuk tidak bersyukur?
Sampai-sampai iblis dulu ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga, maka iblis bilang, aku akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sampai manusia tidak bersyukur kepada engkau. Gitu. Jadi di mana letak kita bisa menerima ketetapan Allah itu? Ya, kalau kita punya rasa qanaah, rasa puas, kita akan menikmati. Sehebat apapun perubahan itu, kalau tidak menimbulkan rasa qanaah dan puas, nggak akan pernah bisa. Gitu. Jadi saya lebih sependapat dengan ulama yang menyatakan haram. Kalau seandainya mungkin hidung yang sudah normal dibuat mancung, dagu yang sudah standar dibikin lebih panjang lagi akan menimbulkan kecantikan atau ketampanan. Karena nanti mudaratnya dia tidak akan menerima rasa bersyukur. Selalu tidak puas dan bagaikan orang yang minum air laut. Kan gitu tuh kenyataannya. Tetapi kalau itu dibutuhkan karena mungkin boleh jadi kesulitan orang tersebut dalam berkomunikasi itu, nah itu dibenarkan. Bibir sumbing itu dioperasi biar agak normal supaya ketika dia bicara bisa lebih dipahami. Boleh, itu bukan merubah takdir Tuhan. Begitu sementara ulama. Tapi yang sudah pas, normal dan biasa dirubah, nggak akan pernah muncul rasa puasnya. Saya kalau melihat salah satu diva pop gitu ya, Michael Jackson, kemudian dengan perubahan fisiknya, berubah. Apa dia puas? Nggak puas, kulit yang hitam dirubah jadi putih, hidungnya udah mancung, kayaknya kurang, dimancungin lagi, dan segala macamnya. Di mana letak kepuasan orang itu terhadap fisiknya? Padahal, bukankah di mata Allah bukan fisik, tetapi ketakwaan seseorang di mata Tuhan itu. Yang kita cari akhirnya mata manusia, bukan mata Tuhan. Sehingga saya tidak sepakat dengan hidung yang sudah normal, bibir yang sudah normal, dagu yang sudah normal, pipi yang sudah normal, alis yang sudah normal, dirubah oleh manusia tersebut. Maka dia tidak akan menemukan bersyukur dan terus mengikuti hawa nafsu yang ditawarkan oleh iblis. Bukankah akhirnya dia jadi penyembah iblis, bukan menjadi penyembah Tuhan? Saya lebih setuju begitu pandangannya, Pak. Ya, tapi kalau ada kebutuhan seperti bibir sumbing atau yang lainnya, boleh. Cacat soalnya. Ya, silakan. Baik, itu saya kembalikan ke Pak Hendra Wijaya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Jadi memang harus dikembalikan dari kebutuhannya gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau memang ada kebutuhan terkait dengan kesehatan gitu, silahkan saja diperbolehkan. Tapi kalau memang hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan gitu ya, ingin terlihat lebih cantik atau lebih tampan gitu ya, itu kalau bisa jangan gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, kita kan nyarinya di mata manusia, Pak. Seringkali di mata Allah kita lupa, mengabaikan mata Allah, kita cari mata manusia. Begitu, Pak. Silakan lanjut. Terima kasih, Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuli. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Ustadz, kenapa malaikat sampai berani bertanya kepada Allah? Kenapa bukan saya, malaikat, yang jadi khalifah di bumi? Apakah ada alasan-alasan dari malaikat sehingga bertanya demikian? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Ibu Yuli, pertanyaan ini paling banyak muncul ketika saya ngajar itu. Kenapa Pak? Malaikat kan nggak punya hawa nafsu. Kenapa dia nanya? Gitu. Apa kepentingannya dia tanya? Gitu. Kalau merujuk kepada adakah jawaban itu dalam Al-Quran, nggak ketemu. Kenapa? Gitu. Nggak ketemu. Hadis pernahkah menjelaskan kenapa? Nggak juga. Nah, rupanya di sinilah lahan manusia berpikir gitu. Kalau Al-Quran menyediakan lahannya, afala taqilun, tidakkah kamu berpikir, afala tadabbarun, tidakkah kamu ngambil itibar. Kalau orang suruh berpikir, maka disediakan lahan buat berpikirnya. Lahan buat berpikirnya dalam Al-Quran apa? Tidak dijelaskan secara keseluruhan mendetil gitu supaya manusia mikir. Coba kalau Al-Quran pasal 1 terus kemudian A1 segala macam, kita nggak bakal mikir nih. Maka disediakan lahan. Kalau Allah nyuruh berpikir, ada lahannya. Lahannya adalah Al-Quran disajikan dalam bentuk mujmal supaya berpikir. Begitu kurang lebih pandangan para ulama tersebut. Akhirnya berpikir, kalau sudah diperintahkan untuk berpikir, ya macam-macam orang berpikir. Ya macam-macam, karena menampung semua pikiran-pikiran manusia tersebut. Nah, yang ingin saya sampaikan, yang saya suka dari pemikiran para ulama tersebut, ini pemikiran ya, dasar pemikiran para ulama, menduga kenapa sih malaikat itu. Sementara jawaban yang paling saya suka di antara pandangan ulama,
Ini adalah skenario Allah yang Allah tetapkan kepada malaikat untuk tanya ke saya gitu. Supaya nanti saya bisa jelaskan kepada manusia gitu. Saya contohkan gampangnya gini. Ibu Yuli sudah tahu persoalannya. Terus kemudian ada orang lain yang belum tahu. Saya bikin skenario ke Ibu. Ibu ntar dalam pengajian nanya ya, tanyanya begini. Pura-pura nanya, nanti biar saya jelaskan kepada orang lain. Nah, ada ulama yang menduganya demikian. Sudah merupakan desain dan ketetapan Allah kepada makhluk bernama malaikat untuk bertanya. Bukan disebabkan karena hawa nafsu malaikat itu nanya. Bukan. Gitu. Tetapi desain skenario agar Allah menjelaskan kepada manusia. Tunggu dulu loh begini. Supaya kita manusia ngambil pelajaran. Betapa Allah memuliakan, meninggikan, membanggakan manusia karena ilmunya. Gitu. Jadi dengan pertanyaan tersebut kita dapat mengambil pelajaran. Aduh, luar biasa ya. Allah membanggakan kita di hadapan malaikatnya. Padahal malaikatnya didesain oleh Allah untuk bertanya demikian supaya kita paham manusianya. Sebagaimana Bu Yuli tanya kepada saya, padahal Bu Yuli boleh jadi atas dasar skenario kita berdua supaya jamaah tahu. Nah, itu jawaban yang bagi saya cukup memuaskan gitu. Supaya kita tahu manusia ini bukan berdasarkan syahwatnya malaikat. Kenapa? Malaikat punya syahwat. Gitu. Bukan berdasarkan karena keinginan malaikat. Karena malaikat bertindak atas dasar Allah memerintahkan, dia menjalankan. Itu malaikat tuh. Kalau udah disuruh Allah ya dijalanin. Itu yang saya kalau sudah bicara tentang malaikat adalah makhluk yang tidak pernah mau melakukan tindakan sendiri kecuali diperintahkan oleh Allah. Alhamdulillah. Sebab kalau seandainya malaikat punya hawa nafsu dan kemauan, yang rusak kita manusia nih Bu. Pak ya. Kenapa? Bisa jadi kalau Allah bilang yang mencabut nyawa, hari ini yang dicabut sesuai dengan kehendak Allah. Coba kalau diberikan kebebasan kepada manusia punya hawa nafsu, boleh jadi dia jengkel ke kita, dicabut duluan, padahal Allah belum suruh nyabut. Bukankah kita rugi akhirnya? Kiamat nanti dulu, boleh jadi malaikat iseng ditiup sangkakala, kiamat lebih dulu dibanding dengan ketetapan Tuhan. Nah kalau gitu, ini skenario supaya kita paham tuh betapa kita sudah dimuliakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Maka akhirnya keilmuan itu luar biasa. Man salaka tariqan ilal ilmi, salaka tariqan ilal jannah. Siapa yang cari ilmu, Allah akan bukakan pintu surga. Karena Allah bangga kepada orang-orang yang cari ilmu. Hari ini kita mencari ilmu. Betapa saat ini Allah boleh jadi membanggakan kita di hadapan malaikat karena keilmuan yang sejak awal Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Sehingga pertanyaan malaikat itu bukan berdasarkan kepada keinginan pribadi, kata ulama, sebab Al-Quran tidak menjelaskan kenapa dia nanya. Gitu. Dan kemudian menjelaskan, malaikat dijelaskan nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Itu kemampuannya. Kalau disuruh mengelola bumi dengan kemampuan itu nggak akan berkembang bumi itu. Maka diajarkan, Allah mengajarkan ilmu. Nah ini perkembangan. Supaya kita paham, supaya kita sadar, dan pada akhirnya kita bersyukur diciptakan oleh Allah dan punya ilmu pengetahuan. Sehingga Allah menempatkan Nabi Adam dengan fasilitas surga karena dia punya ilmu. Sewajarnya lah orang-orang yang punya ilmu diberikan fasilitas. Begitu kurang lebih jawaban saya, Bu. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Jadi semoga Ibu Yuli bisa menjawab pertanyaannya. Nah, kita sekarang coba bertanya. Silakan yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Ustadz bisa di raise hand. Ya, Pak Edi. Kita lihat Pak Edi. Silakan Pak Edi. Silakan Pak Edi bisa di-unmute. Baik. Ya, terima kasih sekali Ustadz Sahrudin. Luar biasa tadi tausiahnya memberikan pencerahan kepada kami semua, Ustadz. Sama-sama Pak. Baik. Pertanyaan yang pertama tadi, saya sangat tertarik Ustadz di dalam memberikan tausiah ini berdalil beberapa daftar pustaka, Ustadz. Ya. Pertanyaan saya yang pertama tadi untuk tafsir Al-Quran maupun penjelasan dari yang Al-Qurtubi itu untuk judul kitabnya apa ya Ustadz? Itu pertama. Yang kedua, tadi Ustadz barusan menyampaikan orang yang mencari ilmu, maka Allah akan membukakan pintu surga. Betul. Itu untuk dalilnya di Al-Quran maupun hadis di mana ya Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang Pak Edi Cahyono yang saya hormati,
bahwa kalau saya sampaikan itu sebagian dari daftar pustaka, yang lain masih banyak, alhamdulillah. Tapi minimal itulah kitab inti yang semestinya dipakai jadi rujukan para ustadz ataupun siapapun yang ingin menafsirkan Al-Quran, sehingga tidak sembrono gitu ya. Jalalain itu menjelaskan tentang makna-maknanya atau definisi, kemudian Ibnu Katsir dengan tafsir, dengan hadis, kemudian Imam Qurtubi dengan kumpulan pandangan-pandangan para ahli berkaitan dengan satu ayat. Nah, kalau Bapak tanya Imam Al-Qurtubi, kitabnya judulnya Jami'ul Ahkam li Imamil Qurtubi. Namanya Jami'ul Ahkam li Imamil Qurtubi, kumpulan hukum karya Imam Al-Qurtubi. Nah, dia ada dalam 2 versi sekarang, sudah gampang gitu mengaksesnya, karena ada yang berbahasa Arab juga saya lihat sudah ada yang diterjemahkan, bahkan saya juga mengoleksi terjemahnya supaya kalau ada bahasa-bahasa yang sulit dalam bahasa Arabnya saya bisa merujuk kepada terjemahan tersebut. Nah, itu Jami'ul Ahkam li Imamil Qurtubi, kalau terjemahnya kalau nggak salah ada 36 jilid kalau saya tidak salah. Jami'ul Ahkam li Imamil Qurtubi. Begitu Pak Edi. Kemudian yang kedua, bahwa hadis Nabi ketika bicara tentang keilmuan babul ilmi, bab ilmu, ada hadis yang disampaikan oleh para ulama yang Nabi pernah bersabda begini, man salaka thariqan ilal ilmi, sallallahu thariqan ilal jannah. Kalau ada orang yang mencari ilmu, membuka jalan untuk cari ilmu, maka Allah buka jalan dia menuju surga. Nah, hadis tersebut diungkapkan untuk mendorong, mensupport, memberikan sugesti kepada siapapun yang mencari ilmu. Rupanya mencari ilmu cuma sedikit. Sementara ulama menafsirkan kata salaka itu jalan gang kecil gitu kan. Nah, kecil atau sedikit saja dia buka ilmu, maka Allah akan buka jalan menuju surga bagi dia lebar. Gitu. Ini serupa dengan siapa yang mendekat dengan aku dengan cara berjalan, aku berlari. Siapa yang mendekat kepada aku dengan cara sejengkal, aku sehasta. Gitu. Siapa yang membuka celah untuk ilmu, aku buka jalan lebar menuju surga. Nah, itu merupakan dalil-dalil untuk mensupport, memberikan dukungan kepada orang untuk bisa mencari ilmu. Tidak harus selalu bicara tentang agama. Semua ilmu, karena tentang ilmu tidak ada dikotomi sebenarnya sih. Semua ya keilmuan Allah, mau ilmu bintang bahkan bukan dari zaman dulu Allah bilang kami jadikan bintang dan bulan itu sebagai salah satu petunjuk. Gitu. Nah, kalau gitu ada orang yang memahami ilmu perbintangan, dibikinlah ada orang yang memahami rasi bintang, itu juga ilmu Tuhan, ilmu Allah. Semua ilmu, tidak hanya kita pagi hari ini. Itu Pak. Baik, apalagi kalau ilmu Al-Quran ya Ustaz ya. Masya Allah, kalau siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah berikan pemahaman dia terhadap agama. Wa yuridul khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan dia kebaikan, maka Allah akan berikan dia pemahaman terhadap agama. Itu ilmu agama. Terima kasih Ustaz, terima kasih sekali. Sama-sama Pak Edi, silakan. Baik, terima kasih Pak Edi. Kepada Pak Hendrawan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, Masya Allah, pagi hari ini pertanyaannya luar biasa Pak Ustadz. Kalau kita lihat di grup chat, ada sekitar 7 pertanyaan lagi gitu. Kemudian juga kalau lihat ini ada juga beberapa yang DM ke saya langsung gitu, bahwa masih ingin bertanya secara langsung gitu. Apakah Pak Ustadz masih waktunya masih berkenan untuk satu lagi mungkin Pak Ustadz? Saya akan kembalikan kepada moderatornya. Pada dasarnya saya nggak kemana-mana untuk bagian ini. Belum Baik, Pak Ustadz. Baik, boleh kita mungkin biar adil, satu dari chat, satu dari live langsung kali ya Pak Ustadz ya. Tapi sebelumnya tergantung Bapak selaku moderatornya. Siapa? Tapi sebelumnya mohon izin untuk menyapa dulu saudara-saudara kita di KBRI Ethiopia. Assalamualaikum Pak Adis Ababa. Adis Ababa itu daerah. Itu ibu kota. Ibu kota. Adis Ababa itu ibu kota. Itu KBRI ini. Ini Mas Afung sama Mas Arif, Mas Hendra. Iya. Mohon izin Bapak-bapak dari KBRI, kami masih ada 2 pertanyaan lagi gitu. Nanti setelah ini kita lanjut ke online-nya. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke satu pertanyaan di kolom chat. Sebelum habis itu kita ada satu lagi yang bertanya langsung ya. Silakan. Yang
terakhir dari sebentar Pak. Nah, ini dari Insinyur Haji Erwin P. Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, manusia itu terdiri dari tubuh, nyawa atau roh, dan jiwa. Tubuh dan nyawa atau roh sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah jiwa juga dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berkembang atau dibentuk oleh manusia itu sendiri? Karena kan kita ketahui ada jiwa yang sehat dan ada jiwa yang tidak sehat atau gila. Mohon uraiannya Pak Ustadz. Terima kasih. Bapak Erwin yang saya hormati, pertanyaan Bapak ini sudah dipertanyakan oleh orang-orang sejak dahulu di zaman Nabi. Sehingga mereka bertanya, yas'alunaka 'anir ruh. Gitu. Mereka tanya tentang ruh atau sesuatu yang imaterial gitu. Maka Allah jawab, ruh itu urusanku, tidak aku berikan kepada kamu kecuali ilmunya sedikit aja tentang itu. Ya, jadi sampai dengan saat ini manusia tidak memahami itu kecuali sedikit aja. Kalau gitu ada sedikit, bukan tidak tahu sama sekali, enggak. Kami berikan keilmuan itu hanya sedikit saja. Nah, jadi rupanya pertanyaan ini sudah menarik orang dulu, sampai Pak Erwin juga tertarik dengan pertanyaan ini. Saya pikir tidak hanya Pak Erwin, semua juga tertarik dengan persoalan ini. Nah, saya mengutip beberapa pandangan, walaupun mereka tutup dengan wallahu a'lam bishawab juga pada akhirnya sih, gitu ya. Nah, mereka coba menyatakan begini, bahwa manusia itu ada jasadnya, ada yang disebut dengan ruh, gitu. Ruh, bahasa Arab ruh itu, gitu. Nah, kalau orang Indonesia nyebut nyawa, gitu. Terus kemudian ada juga jiwa dalam bahasa Indonesianya, yang dalam bahasa Arab tertulis dengan ungkapan nafs, gitu. Nafsun, nafs, gitu. Jadi manusia ada ruhnya, ada juga jiwanya. Digunakan oleh Al-Quran. Kata ruh diperkenalkan, kata nafs juga diperkenalkan. Cuman Allah tidak membuatkan definisi tentang ruh dan tidak membuatkan definisi tentang jiwa. Sebagaimana tadi saya sebutkan, sudah bertanya dulu, Allah tidak memberikan itu urusan aku. Kamu aku beri cuma sedikit saja. Tapi bukan berarti manusia tidak boleh merabanya. Silakan. Sehingga dari sekian jawaban ulama yang ingin saya sampaikan ke Bapak, yang saya tahu dan saya paham tentunya. Kalau saya nggak tahu dan nggak paham, nggak mungkin saya menjelaskannya. Saya lebih setuju dengan ulama yang mencoba menjelaskannya begini. Ruh itu sesuatu yang menghidupkan makhluk. Ruh, kita sebut nyawa. Nyawa itu yang menghidupkan. Jadi kalau saya ini hidup, karena saya sekarang ada nyawanya nih. Pak Hendrawan hidup bisa jadi moderator hari ini, ada nyawanya nih, karena menghidupkan. Kambing juga saat ini hidup, dia ada nyawanya nih. Ayam juga hidup karena dia ada nyawanya nih. Ada ruhnya, begitu sementara ulama menafsirkannya. Sedangkan jiwa itu adalah sesuatu yang bertanggung jawab terhadap kinerja fisik. Jiwa. Sesuatu yang bertanggung jawab terhadap kinerja fisik. Kalau ruh tidak bertanggung jawab, dia bertugas menghidupkan saja, kita bergerak katanya gitu. Ini karena ruh. Tapi kalau kita punya jiwa, otomatis dengan adanya jiwa itu kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Tanggung jawab. Makanya karena begitu boleh jadi di Indonesia dan hukum-hukum positif menyatakan ketika ada orang melakukan satu tindakan melebihi batas kewajaran, seringkali para psikolog didatangkan, coba deh para ahli jiwa teliti kejiwaan orang ini sakit atau tidak. Sebab kalau dia sakit jiwa, nggak mungkin dijerat hukum. Kenapa sakit jiwa? Soalnya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Nah, bedanya kita dengan binatang pun, ulama ini bilang kita manusia punya roh, nyawa. Kambing juga punya roh, dia hidup. Kita punya jiwa, kambing tidak punya jiwa. Itu kata ulama. Sehingga ketika manusia mengalami sakaratul maut, Allah tidak bicara tentang ruhnya, tetapi jiwanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan kullu ruhin dha'iqatul maut, bukan. Tapi nafsu. Kenapa nafsu? Nafsu itu yang abadi. Allah menciptakan nafs kita itu abadi dari dulu. Dan dia tidak akan pernah lekang dengan waktu. Tidak akan pernah berubah. Sama kita ini. Gitu.
Nah, itu potensi kejiwaannya. Dan dia yang akan ditanya nanti dan bertanggung jawab ketika di akhirat. Maka doa pun ketika orang meninggal dunia, kita bukan bilang, ya ayyuhar ruh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembali kamu kepada Tuhan kamu. Jiwa yang kembali kepada Allah, bukan ruh. Sementara ulama menyimpulkannya. Jadi, setiap yang berjiwa itu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Kita ini sekarang sehat jasmaninya dan jiwanya sebenarnya sih. Cuman ke istilah kita udah menggunakan sehat jasmani dan rohani, itu udah bahasa baku kita aja sudah. Tetapi ketika kita sehat jiwanya, maka kita akan bertanggung jawab terhadap kinerja fisik kita ini yang nanti. Tapi kalau dia sakit jiwanya, sebagai ketetapan Allah kepada orang tersebut, maka dia tidak bertanggung jawab. Orang yang sakit jiwanya nggak bakal bertanggung jawab. Gitu. Ya, dia bebas melakukan apa aja. Sebagaimana binatang tidak akan bertanggung jawab. Binatang mau ngapain aja biasa aja. Dan orang yang sakit jiwanya, dia mau melakukan apa saja tidak akan pernah dicatatkan. Kenapa? Dia bebas karena tidak ada bertanggung jawab terhadap kejiwaan. Tapi dia hidup, Pak. Ada ruhnya. Begitu kurang lebih pandangan para ulama, dan pada akhirnya saya akan menutupnya dengan wallahu a'lam bishawab. Orang upaya kita memahami. Gitu. Ya, yang paling tahu urusan itu ya Allah pasti. Dia yang paling paham Allah itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, ini pertanyaan terakhir, mungkin kita beri kesempatan kepada Pak Irwan. Silahkan Pak Irwan. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Mas Hendra. Assalamualaikum Ustadz Sahrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin bertanya sedikit aja Pak Ustadz karena waktunya sudah mepet. Pak Ustadz tadi membahas ayat 7 di surat Al-Imran. Saya ingin bertanya mengenai kalimat penutup di ayat 7 Pak Ustadz, bahwa tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dari Quran, yaitu saya asumsinya menafsirkannya tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dari Quran kecuali orang yang berakal Pak Ustadz. Itu adalah kalimat penutup di ayat 7 yang tadi kita pelajari. Betul, ulul albab ya. Nah, itu dia pertanyaan saya itu Pak Ustadz, apakah orang yang berakal itu adalah penafsiran yang cocok untuk kata ulul albab? Karena berakal sendiri kan bahasa Arabnya ada akal ya Pak Ustadz ya. Cuman Allah menggunakan wa ma yazakaru illa ulul albab gitu. Nah, apakah itu sama dengan orang yang berakal? Kalau berbeda, apa perbedaannya Pak Ustadz untuk orang yang disebutkan di sini dalam ulul albab? Karena kata ini akan ketemu lagi nanti di ayat 190 kan, ulul albab. Jadi orang yang ulul albab itu seperti apa sih Pak Ustadz? Sehingga hanya mereka yang dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Pak Irwan, menarik banget pertanyaannya. Apa bedanya akal sama ulul albab? Setahu saya gini, kata aklun berasal dari bahasa Arab, hurufnya ain, qaf dengan lam. Aklun, kemudian masuk dalam bahasa Indonesia jadi akal, gitu kan Pak ya? Nah, kalau Pak Irwan lihat orang Arab Saudi, kemudian dia pakai sorban, gitu kan? Ditutup dengan yang hitam-hitam melingkar ini Pak. Pernah lihat nggak? Kan suka ada kan yang melingkar hitam tuh. Nah, dalam bahasa Arab tulisannya aklun. Kita membacanya igol, gitu. Kenapa dia pakai igol itu? Sebab kalau nggak dipakai igol itu, jubahnya atau jubahnya tadi itu ataupun sorbannya itu akan ketiup angin nantinya, gitu. Nah, dengan pakai itu kan dia akan tetap kan, gitu, akan kuat dan tidak berubah. Nah, kalau gitu, kenapa itu dinamakan akal? Seakar kata dengan akal, igol itu tuh. Karena dengan menggunakan itu tidak terlepas akhirnya. Nah, kalau gitu dipahami oleh para ulama, akal itu adalah anugerah Allah kepada manusia agar dia tidak terjerumus dalam berbagai macam kesalahan-kesalahan dan kehancuran dia. Gitu. Tuh kita punya akal tuh akhirnya. Ini panas ya. Nah, karena akal itu tuh. Oh, kita kalau kena panas kita bahaya nih, atau ini dingin, yang menyebabkan kita berpikir akhirnya yang menyelamatkan kita. Nah, tuh kenapa seakar kata dengan igol ini, kalau pakai sorban ditaruh di kepala, kalau tidak menggunakan igol dia akan terlepas. Sebagaimana kalau manusia tidak menggunakan akal, dia akan terjerumus dalam kehancuran. Bedanya dengan albab apa? Sementara ulama menyimpulkan albab itu mencurahkan akalnya lebih dalam lagi untuk menambahkan pengetahuan dan nilai-nilai kebenaran yang lebih tajam. Jadi kalau gitu akal digunakan ya maksimum dari akal yang digunakan
ulul albab. Begitu sementara ulama menyimpulkannya. Jadi kalau akal tuh udah bisa berpikir, jangan tuh ada lubang, ntar kita jatuh, minggir, itu udah akal. Ya. Gitu, menyebabkan kita tidak terjerembab atau jatuh ke dalam lubang itu. Tapi kalau ulul albab lebih dari itu. Kenapa ya ayat ini begini? Kenapa kok tidak bisa begitu? Kenapa kok bintang ini begini? Kenapa tubuh manusia seperti ini? Itu ulul albab. Gitu. Makanya wa ma yadzakkaru ilal ulul albab. Tidaklah dapat mengambil pelajaran dari Al-Qur'an yang kompleks itu kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya secara maksimum. Nah, ulul albab dia akan berpikir, kenapa ya Allah mengabadikan 5 nama-nama hewan menjadi 5 nama-nama surat? Kenapa sih ya? Itu namanya ulul albab. Kenapa ya? Terus kenapa kalimatnya kayak gini ya? Tapi kalau seandainya jangan situ nanti jatuh, kita jatuh nanti repot. Itu udah pakai akal namanya. Baik. Begitu Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mas Hendra. Pak Irwan, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Pak Ustadz, alhamdulillah kita sudah bacakan beberapa pertanyaannya. Walaupun memang kami mohon maaf kepada para jamaah yang mungkin pertanyaannya belum sempat bisa ditanya dan dijawab oleh Pak Ustadz karena memang ada keterbatasan waktu ya Pak Ustadz ya. Betul, ya. Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi atas penyampaian materinya, atas penyampaian ilmunya. Itu insya Allah itu akan semakin mempertebal iman dan takwa kita semua. Amin ya Rabb. Semoga Pak Ustadz selalu sehat dan keluarga ya Pak ya. Amin ya Rabbal alamin. Pak Ustadz, mohon izin sebelum kita tutup sesi pertama di kajian pada subuh pagi hari ini, boleh kami untuk dibimbing untuk doa penutupnya Pak Ustadz? Bapak dan Ibu yang saya hormati, para pejuang subuh dan pencinta ilmu pengetahuan. Kita akhiri kajian kita di kesempatan hari ini dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah mengawalinya, dilanjutkan dengan doa. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim ya dzal jalali wal ikram. Amin ta'ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abada. Ya muyassir kullal asir, yassir alaina al asir, fatayassara al asir alayka yasir, hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ilaika. Ya Allah, puji dan syukur kami terhadap nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur, jangan Engkau cabut nikmat yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mohon perkenankan salawat kami sampai kepada beliau karena kami ingin bertemu dengan beliau di hari kiamat kelak nanti. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami baik kepadamu maupun kepada sesama manusia. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Dekap mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu karena mereka telah mendekap kami pada saat kami kecil dahulu. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu sebagaimana Engkau telah menerangi bumi ini dengan sinar matahari-Mu. Anugerahkanlah kecintaan kami kepadamu dan cinta kami kepada orang-orang yang mencintai-Mu dan cinta terhadap berbagai macam amal perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepadamu. Ya Allah yang maha memudahkan segala macam persoalan yang sulit, mudahkanlah urusan-urusan kami, karena memudahkan urusan kami bagimu adalah sebuah kemudahan. Kami menggantungkan berjuta harapan karena tidak ada yang dapat disembah kecuali hanya Engkau Tuhan satu-satunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, telah sampailah kita di ujung sesi pertama kajian Ba'da Subuh pagi hari ini. Kepada para jamaah semua, kami selaku panitia dari Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah berpartisipasi dalam kajian pagi hari ini.
Kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kajian online pagi hari ini masih terdapat beberapa kekurangan. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.